Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana menginstal aplikasi pemilihan online atau e-voting yang di sini saya contoh akan beri nama dengan nama e-Pemira. Aplikasi digunakan untuk memilih calon ketua OSIM, OSIS ya, ketua OSIS atau OSIM untuk madrasah secara online, di mana selama pandemi ini mungkin beberapa sekolah itu belum bisa menghasilkan tatap muka ataupun tatap muka, tetapi tidak sepenuhnya semua bisa datang ke sekolah. Baik, langsung saja. Pertama, download filenya ya, download aplikasinya ini dalam bentuk kompres. Kemudian setelah di-download, masuk ke folder, ke drive C, ke folder SAM ya, ke folder C, ke drive folder SAM, kemudian ke htdocs, buat sebuah folder ya. Ini katakanlah namanya foldernya saya buat di sini Pemira, boleh berbeda. Kemudian filenya diletakkan di sini, kemudian kita ekstrak ya, ekstrak di sini. Nah, setelah diekstrak filenya, kita jalankan SAM, kita start Apache sama MySQL-nya. Sini PHP-nya menggunakan PHP 5 ya, versi PHP-nya PHP 5. Kemudian kita buka browser, kita buka langsung alamat, kita buka pertama localhost, kemudian nama folder yang kita buat tadi e-Pemira ya. Nah, setelah membuka localhost Pemira, ini ada warning ya, pesan error muncul. Kita harus men-setting konfigurasi koneksinya dulu ke database ya. Sebelumnya kita upload dulu databasenya. Untuk mengupload database, kita akses dulu ke localhost phpMyAdmin ya, localhost phpMyAdmin seperti ini ya. Nah, setelah masuk ke localhost phpMyAdmin, sini ya, di halaman berandanya kita buat sebuah database baru terlebih dahulu. Klik new di sini. Nah, kita tentukan nama databasenya. Misalnya databasenya di sini, nama databasenya adalah sesuai dengan aplikasi, boleh e-Pemira ya, Pemira. Oke, pastikan tidak ada spasi. e-Pemira, kita create. Setelah itu ini aplikasinya sudah ada di sini, namanya e-Pemira. Kemudian kita import databasenya. Nah, databasenya itu sudah ada di dalam sebuah file yang terinclude dalam kompres tadi. Setelah kita ekstrak, di sini muncul ada sistem e-voting.sql. Nah, ini databasenya. Nah, kita upload dulu ke phpMyAdmin-nya, import ya, kemudian choose file ya. Saya ulang lagi, klik di e-Pemira sini, klik di sini, kemudian import, choose file. Nah, kita arahkan ke folder tadi htdocs e-Pemira. Nah, di sini ada sistem e-voting.sql. Kita open, kemudian kita go ya. Setelah di open, langsung saja ke paling bawah kita go. Kita tunggu loading ya. Ini import has been successfully ya. Nah, kalau nanti misalnya di sini masih gagal, nanti coba diulangi lagi ya. Di sini dari database ini terdapat 1, 2, 3, 4 tabel ya. Tabel yang pertama adalah data paslon, ini masih kosong ya. Pasangan calon ya, paslon, nanti diinputkan di aplikasi. NIM apa? Ini NIM ya. Ini karena aplikasinya aplikasi untuk perguruan tinggi, NIM. Tapi kita nggak perlu ngedit di databasenya, biarkanlah seperti ini ya. Nama paslon ya kan. Kemudian nama paslon wakil, ketua dan wakilnya siapa. Kemudian di sini ada tabel akses. Nah, nanti ini untuk pesertanya, peserta yang akan memberikan suara. Kemudian tabel DPT ya, statusnya belum memilih. Ini untuk memunculkan kode akses ya. Ini untuk level admin. Ini tabel DPT. Nah, ini untuk paslon ya, nomor paslon, kode paslon. Kita langsung saja ya. Setelah kita upload databasenya, kita perlu setting di namanya koneksi.php filenya. Kita kembali ke folder sini e-Pemira, kita cari koneksi.php ini ya. Kemudian klik kanan edit with notepad. Nah, setelah di edit with notepad, di sini koneksinya ya, localhost root, kemudian ini password phpMyAdmin.
Kalau tidak ada password, ini dikosongkan saja. Karena punya admin di sini, saya beri password PHP adminnya. Kemudian ini nama database-nya. Tadi kita database-nya kita beri nama Epemira. Nah, nanti kita edit di sini Epemira. Kita save ya. Setelah di save, kemudian kita kita refresh ya di sini. Nah, sehingga pesan errornya tadi, warningnya hilang. Nah, untuk masuk ke aplikasi ini ada di sini ya, di tabel akses untuk adminnya ini ya. Ini admin, kita copy saja, copy, kemudian passwordnya ini. Oke, masuk ya, saya save. Nah, di sini ini sudah jadi ya, sudah bisa dipakai aplikasinya. Sistem e-voting, selamat datang ya. Ini JV, ini nama adminnya ya. Nih nama adminnya di sini. Nah, untuk menambahkan peserta ini bisa diupload di sini menggunakan format Excel ya. Nanti kita buat untuk format Excelnya di sini ada nggak ya? Nah, ini ada ya, data DPT. Ini ada contohnya. Nah, nanti untuk misalnya untuk sekolah madrasah ini nggak usah dirubah, tinggal ini dirubah menjadi NIS-nya, nama dan statusnya belum memilih. Nah, oke, kita coba untuk mengupload datanya. Kita upload ya, kita file dulu, choose file, data DPT, kita upload. Nah, ini sudah langsung muncul di sini. Nah, ini nanti data DPT belum memilih dan DPT sudah memilih, nanti akan muncul di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu membuat akses dulu untuk pemilih ya. Kita masukkan NIM dan aktifkan ya. Nah, nanti kita perlu buat, kita buka new tab saja ya. Ini data DPT-nya. Buat aksesnya kita open new tab. Di sini saya coba ya. Nah, NIM-nya ini. Masukkan NIM ya, kemudian ini ya. Klik filter, kemudian aktifkan. Harap dicatat juga ini biar tidak hilang. Ya, kita buka di file DPT ini. Nah, ini bisa gunakan ini, nanti kita edit. Kita catat dulu. Rico Andreas ya. Nah, ini kode aksesnya. Nanti dibagikan kepada pemberi suara ya, atau daftar pemilih. Selanjutnya kita aktifkan. Nah, setelah aktif, pemilih ini baru bisa memberikan suara. Kita buka di browser yang baru ya. Oke, kita buka localhost. Oke. Untuk kita coba. Ininya. Kemudian kode aksesnya ini. Ya. Masuk. Oke. Nah, ini. Selamat datang pemilihnya. Nah, ini paslonnya siapa nanti bisa pilih. Kita masukkan dulu contoh. Paslon 1. Paslon 2. Oke, nomor paslon 1 kita tulis dulu. Harus ada foto ya. Kita coba sembarang saja. Ini, kemudian foto wakilnya sendok kartu ini aja. Input. Berhasil. Oke ya. Paslon, kita refresh lagi yang di peserta. Oke. Ini fotonya nggak tampil ya. Mungkin formatnya harus JPG atau PNG. Ini yang kita upload tadi formatnya JPEG. Kita buat lagi.
ini ya, bisa tampil ini format gambarnya ya. Nah, voting berhasil. Oke. Jadi nanti setelah peserta melakukan voting, nanti akan muncul di sini tabel paslon, kode aksesnya siapa, nomor paslonnya ini yang sudah memilih. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini sudah memilih. Kemudian kita lihat hasil suaranya. Nah, ini paslon 2 baru muncul. Ya, jadi urutannya input data paslon, kemudian upload DPT. Upload DPT buat aksesnya ya, setelah kode akses diberikan, kemudian pemberi suara bisa memberikan suara lewat aplikasinya secara online. Nah, kita akan melakukan modifikasi sedikit untuk aplikasi ini. Misalkan di sini di beranda ya, di sini ada nama JV. JV ini tentunya ya nama dari pemilih nih di sini ya. Admin dimasukkan juga di sini ya. Baik admin ataupun pemilih itu di sini. Nah, coba kita edit namanya, coba JV ini adalah admin. Ya, harusnya admin ini nggak boleh sama milih. Ya, kita ke beranda. Kita akan memulai mengedit halaman pertama ini dulu, yaitu index.php. Di sini halaman loginnya, di mana kita tadi kan memberi nama aplikasinya adalah e-Pemira. Ya, tentunya tampilan di sini harusnya sesuai dengan nama aplikasinya. Kembali masuk ke foldernya ya, kita buka namanya di sini ada index.php ya, kita edit with notepad. Nah, di sini bisa dilihat pada bagian tulisan yang berwarna hitam ya, ini hitam ini yang bisa diedit. Kalau yang lainnya program itu kalau diedit harus paham tentang programnya tentunya. Yang pertama di sini adalah e-voting, ada title e-voting, itu akan merubah di sini ya, e-voting ya, coba kita rubah, kita menjadi e-Pemira. Oke, kita simpan ya. Setelah kita simpan, kita refresh di sini. Nah, ini berubah. Kemudian pada bagian aplikasi ya, sini aplikasi Pemira, kita simpan lagi dan kita refresh ya, ini sudah berubah. Begitu seterusnya ya, apa yang ingin kita rubah itu kita rubah dari source code-nya di sini. Di sini ada copyrights ya, JV Alvenosa ya, date, tanggalnya. Ini kalau misalnya mau dirubah di sini ya, copyright JV, misalnya kita mau merubahnya di sini adalah untuk karena ini misalnya dibuat oleh MPK ya, silakan dirubah saja copyright MPK ICB gitu ya, keman ICB misalkan saja, dan kita seperti ini. Kemudian gambar ini bagaimana? Ini gambar ini bisa diedit ya, kita lihat lagi di codingnya tuh gambarnya ya. Gambarnya tentunya ada di sini ya, image logo e-voting.png. Nah, tentunya ini ada bisa bergerak itu karena ada tampilan CSS-nya ya, desain CSS-nya itu kita lihat gambarnya ada di image ya. Nah, ini logo e-voting, silakan bisa diganti ya, kalau misalnya ini mau diganti dengan logo IC ataupun logo MPK atau logo OSIM misalnya ya, silakan diganti. Trik untuk menggantinya tentunya pertama sediakan gambarnya dulu. Misalnya saya siapkan gambar ini ya, logo IC ini, kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, biar mudahnya kalau misalnya nggak terlalu paham dengan coding ya, yang paling simple merubahnya adalah dengan cara klik di sini, kita rename terlebih dahulu. Misalnya e-voting kita tambahkan strip 2 seperti ini. Ingat ya, ini format gambarnya adalah PNG file, bisa dilihat PNG file. Kita cari gambar yang formatnya sama, PNG juga. Ini formatnya juga PNG. Nah, kemudian kita rename ya, kita rename dengan nama yang sama, dengan logo capslock ini ya, logo underscore e-voting seperti ini. Nah, logo e-voting sama logonya, maaf, sama rename-nya, namanya ya, yang sebelumnya tadinya ini logo e-voting.png, ini kita ganti dengan logo yang baru, gambar yang baru,
yang lama kita rename tambah dua misalnya, atau apapun yang berubah kita rubah. Nah, nama aslinya kita masukkan ke gambar yang ingin kita ganti. Kita refresh. Ini masih ada gauge-nya ya, kita refresh shift F5 ya, atau kalau misalnya nggak berubah-ubah juga ya, bisa tekan shift F5 untuk Google Chrome ya. Kalau Firefox itu kalau nggak salah pakai Control F5 itu. Kalau nggak bisa juga misalnya ya, historinya dihapus dulu, history browsernya, kemudian baru kita refresh ulang. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau menambahkan dua gambar bagaimana? Misalnya mau nambah dua gambar, bisa kita masuk ke programnya. Ini kan tadi gambarnya di sini nih kuncinya ya. Ini ada sebuah div, misalnya yang kita copy ininya saja, ini ya, bagian image-nya aja satu baris. Bentar ya, ini kita nambahin gue voting 2, kita nambahin 2 seperti ini. Kita refresh. Seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Maaf nih, jadi satu gambar. Kita masuk di sini. Nah, di sini ini sudah bisa. Nah, tadi berubah ya nama admin di aplikasi e-voting. Nah, ini namanya aplikasi e-voting. Kita kan maunya aplikasi e-pemira gitu ya. Kita masuk ke halaman yang disebut di sini, ke sistem. Ya. Sistem di sini. Nah, di sini ada index. Kita masuk ke sini dulu. Nah, di sini. Nah, di sini aplikasi voting ya. Nah, nanti kita ganti di sini. Oke, kita save. Nah, sistem e-voting di sini kan, di sini ya aplikasi ya. Kemudian di sini masih ada copyright-nya. Nah, kira-kira kita ubah di sini ya. Biar enggak ini, kita copy paste saja. Ini menunya kalau mau dirubah, input data paslon, upload DPT buat akses hasil suara, logout, beranda, selamat datang. Nah, ini tinggal dirubah. Ini saya mau dirubah, APK ICB. Oke, sudah kita save, kita refresh, kita shift F5 ya, jangan lupa ya. Oke, ini sudah berubah. Cuman yang ini belum ya, selamat datang ini. Selamat datang di aplikasi ini ya. Oh, ini ya. Aduh. Pemira. Nah, ini sudah ya. Input data paslon. Ini kalau mau dirubah misalnya NIM, ini mau dirubah jadi NIS, kita masuk ke input data paslon.php. Kuncinya di sini ya. Silakan dibaca di sini letaknya di sistem, kemudian input data paslon, kita buka edit with notepad. Nah, silakan di sini. Ya, aplikasi e-pemira. Ya. Sistem e-pemira. Nah, ini ya. Misalnya NIS. Sebenarnya benar nih ya, nomor induk madrasah ya. Nomor induk madrasah di sekolah. Sebenarnya sama juga NIM itu. Kalau di sini untuk kuliah tuh NIM itu nomor induk mahasiswa. Gak apa-apa lah, kita pakai sini. NIM ketua OSIM. Misalnya mau ditambah. Kalau ditambah terlalu panjang nggak ya? Kita refresh dulu. Kita lihat. NIM ketua OSIM nggak masalah ya. Nah, NIM calon ya, karena ini kan baru calon. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini bisa diedit. Nomor paslon, data paslon.
Gitulah kira-kira. Nanti untuk hasil suara di sini munculkan hasil suara ya, ini kalau mau diedit dan seterusnya. Kemudian apalagi yang mau diedit ya, cukup mungkin nggak terlalu banyak untuk mengeditnya. Mungkin kalau mau gambar pewarna. Baik, itu saja mungkin untuk video pertama ini. Nanti dilanjutkan di video selanjutnya di kelas virtual berikutnya. Nanti bagaimana mengatur lagi, misalnya di sini kok lebarnya berbeda ini ya. Ini tentunya foto paslon ini ukurannya harus sama. Berapa sih ukurannya yang ditentukan yang pas ya, nanti bisa dilihat di settingan di sini ya, tentunya ya, di indeks tadi, di indeks PHP-nya. Ini foto ini karena di sini image-nya white-nya ukurannya 100% semua, jadi akan bergantung pada sumber gambarnya, source-nya itu ukurannya. Waktu di-upload, sebelum di-upload itu setidaknya diatur dulu berapa ukurannya, agar ukurannya di halaman itu sama ya, nggak besar kecil seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.